kasih sekarang berada di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Tuhan, membuka mata hati kami masing-masing, membuka hati nurani kami, sehingga boleh kami semua lebih mengenal, lebih melihat Engkau. Berkata-katalah kepada kami apa yang Kau hendaki berbicara kepada kami. Kami akan mendengarkan, membuka hati kami, membuka hati nurani kami untuk mendengar, memahami, mengerti apa yang Kau hendaki berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini boleh hanya berkata-kata apa yang Kau hendaki berbicara kepada kami. Terima kasih penyertaan Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari membuka firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 17. Kitab Wahyu di bagian yang terakhir pasal 17 saya akan bacakan dari ayat 1 ke 6 kemudian 14. Oke. Oh, di sini ada yang kurang yang besar di sini ada. Makasih. Wahyu pasal 17 dari ayat 1 sampai ke 6 dan kemudian ayat 14. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu utusan atas sang pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah, ungu, dan yang penuh tertulis dengan nama-nama puja. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang diasi dengan emas, pertama dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kebersihan dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, 14 ayat 14. Di sini ada ayat, kita baca bersama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang
sekalian, dalam Yesus nama saya Paulus Choi. Dulu saya melayani di GKI Mangga Besar, tidak jauh dari sini, ya Mangga Besar, Pak Pendeta Sujiono. Saya mendampingi Pak Pendeta Sujiono, juga saya terjun di STTLB sebagai dosen mengajar dan melayani di situ. Kemudian ya, setelah 11 tahun saya melayani di sini dan tinggal ke Amerika. Sekarang saya tinggal di Amerika, juga masih melayani di sekolah teologi. Ini tahun ke-24 tahun kembali ke sini, ya. 25 tahun saya kira. Ya. Nah, di antara Bapak Ibu yang saya melihat dulu pernah ketemu ya, ada beberapa Bapak Ibu ini, ya saya sangat senang ketemu lagi. Terima kasih. Khotbah judul saya ambil mengenai khotbah pada pagi hari ini, nikmati hidup yang kekal dengan mengatasi segala godaan. Nikmati hidup yang kekal dengan mengatasi segala godaan. Semua manusia memiliki hidup, termasuk kita semua yang duduk sekarang di bait Allah di sini. Semua manusia memiliki hidup. Yang apa yang maksud saya itu hidup yang biasa. Hidup yang biasa, hidup ini diberi kepada kita semua manusia melalui orang tua kita. Allah memberikan hidupnya kepada seluruh manusia melalui orang tua mereka masing-masing. Tapi di dalam hidup yang biasa ini ada juga masa perlakuannya, ada batas perlakuannya. Tidak selama-lamanya. Hidup biasa ini tidak dipakai untuk selama-lamanya. Ketika kita meninggal dunia ini, mati, hidup yang biasa ini juga habis, tidak ada lagi. Jadi manusia itu menjalankan hidupnya dengan hidup yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Allah memberikan, Allah Bapa kita memberikan hidup biasa kepada semua manusia melalui orang tua kita. Tetapi atas batas zaman perlakuannya, ketika kita meninggalkan dunia ini, mati, hidup yang biasa itu juga habis perlakuannya. Ada hidup yang lain. Alkitab mengatakan ada hidup yang lain. Hidup itu kita boleh menamai hidup yang kekal. Boleh bicara bersama-sama hidup yang kekal. Tadi saya menjelaskan mengenai hidup yang biasa. Hidup yang biasa dimiliki seluruh manusia. Tapi hidup yang khusus, dengan kata lain, hidup yang kekal ini tidak dimiliki kepada semua manusia. Sebagian manusia memiliki hidup yang biasa dan juga hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Oh ya, ada kondisinya. Siapakah yang layak? Siapakah yang patut menerima beroleh hidup yang kekal? Menurut Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada anak yang tunggal, yang diutus Allah Bapa kepada kami. Anak yang tunggal. Siapakah anak yang tunggal ini? Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang percaya, barang siapa yang memiliki imannya, menaruh imannya kepada Yesus sebagai Juru Selamatku, Tuhanku,
Raja segala raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala raja. Barang siapa yang memiliki, mempunyai, mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, baru diberikan kepadanya hidup yang kekal. Amin, saudara. Saya punya sekarang saya punya pertanyaan. Ya. Saudara-saudara sudah menerima sebagian firman Tuhan, saya harus mengecek. Firman Tuhan sudah ditanami dengan baik atau enggak? Saya mau mengecek. Pertanyaan. Okay. Apakah saudara ini tidak begitu sulit? Cacangan. Apakah saudara sudah memiliki hidup yang kekal? Amin. Adik-adik di sini, kamu adik-adik sudah memiliki hidup yang kekal? Harus sabar, luar biasa. Ya. Atas dasar mana kondisinya, barang siapa yang percaya kepada Anaknya Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, diberikan hidup yang kekal. Oleh karena itu, asal saya percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tenang, saya dan saudara sudah beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 dikatakan, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Yesus telah memiliki hidup yang kekal. Amin, saudara. Telah memiliki, tidak akan menerima hidup yang kekal di masa depan. Enggak. Tidak hidup yang kekal yang dulu saya sudah memiliki, sekarang sudah lupa, sudah dirampok atau dicuri, sekarang enggak ada kosong. Tidak begitu. Pada saat saya menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, baru diberikan kepada kita sekalian hidup yang kekal, masih berlaku. Amin, saudara. Masih berlaku. Tak dapat dirampok, tak dapat dicuri, tak dapat diambil oleh si jahat. Karena itu, hidup yang kekal itu diberikan kepada kita langsung dari Allah Bapa kita. Amin, saudara. Tidak orang tua tidak. Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal, mempunyai bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, itu bahasa present tense. Apa yang sudah terjadi masih berlaku. Mempunyai sekarang, sedang mempunyai. Tidak menyatakan satu pengalaman, dulu saya memiliki hidup yang kekal, sekarang habis itu ada. Tidak begitu. Nanti saya akan menerima hidup yang kekal. Tidak begitu. Saya sudah memiliki hidup yang kekal, sekarang saya hidup menjalankan hidup saya dengan hidup yang kekal. Amin, saudara. Haleluya. Jadi atas dasar firman Tuhan yang luar biasa ini, kita semua mempunyai hidup yang kekal. Nah, pertanyaan kedua, apa artinya hidup yang kekal? Apa artinya? Ini apa sulitnya menjawabnya? Ya. Pertanyaan yang pertama, saudara sudah memiliki atas dasar firman Tuhan, kepercayaan kepada Yesus, kita semua sudah memiliki hidup yang kekal. Dan pertanyaan kedua, apa artinya hidup yang kekal itu? Menurut firman Tuhan, tolong lakukan ini Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ dikatakan, apakah hidup yang kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, kita baca bersama.
inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin, saudara. Bisa jawab, menjawab sekarang. Apa artinya hidup yang kekal itu? Apa isinya? Oke, boleh dengan keras menjawab ini ada yang memimpin ragu-ragu tim member yang berbaju hitam ya. Jawabnya apa artinya? Apa isinya hidup yang kekal itu? Ya, mereka yang mengenal Tuhan. Ya, coba menerapkan kepada itu pribadi, kepada kamu. Ya. Kamu sudah mempunyai hidup yang kekal ya? Ya. Ya, apa artinya itu? Saya mengenal siapa? Tuhan Yesus dan juga siapa? Bagaimana Allah itu Bapa? Bagaimana Allah itu Allah macam apa itu? Allah yang benar dan Allah yang satu-satunya. Amin, saudara. Ada banyak Allah di sini. Candi Buddha ada. Saya mantan itu orang Buddha, saudara. Saya dilahirkan di keluarga latar belakang Buddha. Sampai umur 20 saya sering ke Candi Buddha. Ya berdoa sampai kita sekamuni. Ada banyak bilang, oh ini Allah banyak huruf kecil itu ya. Bahasa Inggris huruf kecil, many cards. Ada banyak dewa-dewa. Tapi yang kita percaya kepada Allah itu adalah satu-satunya Allah. Amin. Bukan Allah yang palsu, Allah yang benar. Amin, saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia. Amin, saudara. Allah yang membiarkan saudara saya juga agar lahir di dunia ini. Allah yang membesarkan kita semua. Allah yang senantiasa menyertai kami. Allah yang senantiasa akan mengurus segala sesuatu di bumi ini. Allah yang benar, Allah yang satu-satunya Allah. Bukan satu Allah kecil di antara banyak Allah. Kita begitu. Amin. Wah, kita harus bangga karena kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Amin, saudara. Allah yang benar. Bukan Allah yang kecil. Ya, Allah yang benar. Satu-satunya benar. Bahasa Inggris, the true living God. The true living God. Allah yang hidup. Ya. Oke, kemudian mengenal Yesus Kristus. Jadi mengenal, apa artinya mengenal? Mengenal. Tidak hanya mempunyai informasi mengenai Allah. Tidak begitu. Di sekolah Kristen, sekolah Ramani cuma. Di sekolah Kristen mengajar ada kelas TA, ada pelajaran Alkitab, ada belajar itu pengetahuan mengenai Allah. Siapakah Allah itu? Oh, Allah pencipta, Allah yang mengutus Yesus. Mengenal ini tidak apa-apa, tidak sama dengan apa mempunyai ilmu pengetahuan atau informasi mengenai Allah. Itu begitu. Mengenal artinya menetapkan personal, pribadi, hubungan pribadi. Amin, saudara. Bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus Kristus? Saya sudah mendengar nama Yesus. Oh ya, kadang-kadang saya datang ke kebaktian di gereja ini. Tidak cukup. Harus kita memiliki mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Dalam kata lain, dalam arti lainnya, kita harus mempunyai hubungan nyala. Ya. Hubungan yang hidup. Sama seperti nadanya dia. Namanya Mulyadi. Ya. Tadi saya berbicara dengan itu Papa Mulyadi. Tidak di dalam pikiran saya ketemu Papa Mulyadi.
saya akan berbicara secara langsung, secara pribadi. Oh ya dulu ya Bapak ya, ini komisi kuliah ya, 3 kali mangga bersama ya. Kita bersama-sama melayani, ini langsung komunikasi yang hidup itu. Dengan keadaan itu, ya saya mengenal Allah. Allah hidup. Senantiasa Allah menyertai saya. Apapun saya lakukan, Allah menyertai, Allah mendampingi, Allah menolong saya. Amin saudara. Dengan arti begitu, orang siapa yang percaya kepada Allah yang hidup dan satu-satunya dan Yesus Kristus, mereka telah memiliki hidup yang kekal. Tadi orang yang sudah memiliki hidup yang kekal, dia menjalankan hidupnya selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara? Iya, bangga sekali ya. Selalu, apapun kita lakukan, di mana kita berada, selalu tak bisa terpisah dari Tuhan. Tidak mungkin terpisah dari Tuhan. Sudah secara akrab bergabung menjadi satu, tak bisa ya berpisah. Tak bisa lepaskan Tuhan dari kita. Secara akrab selalu ada komunikasi dan hubungan yang nyata. Berbicara seperti kita ketemu seorang yang kita kasih, berbicara selamat pagi Pak, gimana, baik-baik ya. Komunikasi benar ya. Ini ya harta kita milik yang terbesar yang kita punya. Itu kita semua orang Kristen sudah memiliki hidup yang kekal. Oke, hal ini menurut firman Tuhan di sini, bagi orang Kristen memiliki hidup yang kekal, kita menjalankan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selalu. Tetapi saudara, masih ada dunia lainnya. Hal itu dunia lainnya atau pengaruh yang jahat yang selalu mau mendesak kita untuk menjatuhkan kita. Ada. Coba ayat 3 ya. Oh, sudah. Wahai. Kita pindah Wahyu pasal 17, Injil Yohanes pasal 17, Wahyu 17, Wahyu apa sih? Ya oke, ayat enggak 3. Ya, oke, ayat 2-3 ya, Wahyu yang oke. Ya, dalam roh aku dibawanya, kita baca bersama-sama. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Pergi kemana? Roh Kudus membawa saya di padang gurun. Ada yang pernah ke padang gurun? Padang gurun Jakarta ada enggak? Enggak ada ya. Padang gurun tidak ada, di situ ada. Airnya susah cari, airnya susah makanan, warung enggak ada itu ya. Harus apa? Ke padang gurun itu ya. Capek, panas sekali, susah hidup manusia di padang gurun ya. Ya, Roh Kudus dengan tujuan khusus membawa orang Kristen, itu Injil Bapak Apostol Yohanes dan kita juga. Roh Allah, Roh aku dibawanya ke padang gurun dan terus dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor. Oh, di situ di padang gurun melihat siapa? Melihat siapa? Menemukan siapa? Seorang, tidak ada nama dan tidak ada yang, seorang perempuan, bukan laki-laki. Perempuan saja. Sekarang dia posisinya, perempuan itu berposisi apa? Duduk ya. Perempuan duduk di mana? Di atas kursi. Oh enggak, di mana? Seekor binatang. Oh, ini sangat berani ya. Perempuan itu berani duduk di atas binatang. Bukan apa namanya, di rumah yang namanya kau. Sapi ya. Itu bukan sapi ini. Binatang hutan ini. Binatang hutan. Seperti harimau. Binatang
Dan juga yang penuh tertulis dengan nama-nama apa? Nama-nama baik. Oh, jasad. Tak ada tulisannya ada. Seperti apa namanya? Sekarang pemuda-pemudi mereka tulis tulisan anak di sini. Aku raja. Tulisannya, seluruh tulisannya ada di terus. Dan binatang itu mempunyai berapa kepala? 7. Kepalanya 7. Pernah saudara di apa namanya di ada Jakarta Bogor ada Bogor ada ya itu ada binatang yang mempunyai kepala 7 ada enggak? Belum, saya belum. Ada di sini. Dan juga 10 apa? Tanduknya 10. Wah. Seekor binatang yang mempunyai 7 kepala dan juga 10 tanduknya. Dan juga seorang perempuan duduk di atas binatang ini. Iya. Dan kemudian, oke, ayat 4 dan kita baca bersama. Dan perempuan itu memakai kain pemuda, kain televisi, dan juga dihias dengan emas dan permata dan juga mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kebersihan dan juga kenajisan percabulannya. Dia pegang itu apa? Cawan emas itu. Cawan emas itu diisi dengan apa? Diisi dengan apa? Ya, kebersihan dan kenajisan percabulannya. Bukan itu es jeruk ya. Bukan Coca-Cola. Cawan emas penuh dengan segala kebersihan dan kenajisannya percabulannya. Dan kemudian, ya, ayat itu. Ya. 5. Tambah bersama-sama. Dan pada akhirnya tertulis suatu nama, suatu rahasia, ada rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Oh, berarti ini perempuan ini pelacur. Itu wanita Babel besar itu. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan juga dari kekejian bumi. Dan kemudian ayat 6. Baca ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat pasti heran. Perempuan itu mabuk oleh apa? Mabuk oleh apa? Bukan Yesus dulu, ya. Atau mati panas bukan Coca-Cola, bukan Sprite, ya. Bukan alkohol. Kesukaannya dia dimabukkan dengan darah orang kudus. Siapa tadi? Orang-orang kudus sebelum cuma siapa? Orang-orang kudus. Kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat sudah menjadi orang kudus. Amin, saudara. Kita adalah orang kudus. Saudara. Dan siapa di sini saksi-saksi Yesus. Di antara kita suka dia keluar dan juga menyebarkan apa namanya dan juga memberitakan firman Tuhan dan bersaksi tentang Yesus Kristus itu saksi-saksi seperti pendeta, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, penginjil, majelis gereja. Ini saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihat, aku sangat heran. Jadi perempuan pelacur ini suka meminum darah orang-orang Kristen. Dia tidak mau alkohol biasa, Coca-Cola, Sprite kita. Kesukaannya selalu dia mau meminum darah di mana? Semua orang kita darah di mana?
ada setan. Setan yang selalu mau berusaha untuk menjatuhkan kita. Orang Kristen berdosa. Tidak ada tindak secara detail ya. Tidak setan dapat membunuh, menyembelih, memotong, ya. Dan juga langsung ke tanah. Tidak begitu. Ya ada tindak spiritual. Artinya setan selalu berusaha mendesak untuk menjatuhkan orang-orang Kristen di dalam hal-hal yang najis, ya. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terus menggoda seluruh orang Kristen jatuh ke dalam dosa, dalam berbagai dosa, berbagai goda. Selama kita orang Kristen hidup di sini, menjalankan hidupnya, selalu ada goda dari setan. Ini artinya menjatuhkan orang Kristen dengan berbagai jalur. Ada yang ada setan ini, setan juga pintar sekali sebenarnya. Setan pintar sekali. Dia mempunyai IQ-nya 160 lebih daripada, jauh lebih pandai daripada saya. Dia mempunyai ini apa ya, keyakinan ini apa namanya, kelemahannya di mana ini. Ya. Di dalam sifat kita atau sikap kita, tingkah laku kita atau kaya hidup kita, atau kita masing-masing mempunyai kelemahan. Setan sudah mengetahui, oh saya harus menerangi orang ini melalui kelemahan ini, bagian ini. Ya. Ada yang sering ada orang Kristen, orang kudus, sering itu mencari kekayaan. Ya, harus kaya, money, mamon, uang ini yang harus manusia mempunyai uang. Saya orang Kristen pun, saya harus menjadi kaya. Selalu dia mencari, berusaha, menghabiskan waktunya dan juga semua energinya, tenaganya untuk mencari kekayaan, uang. Dia masing-masing percaya kepada Tuhan Yesus. Dia datang kebaktian juga. Dia sekarang dia membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi hati nuraninya, hatinya intinya sudah dirampok, dicuri, dikuasai oleh setan. Selalu dia mencari kekayaan, uang. Ada yang orang dan terus berusaha mencari, mendapat kehormatan. Dia mau bergengsi, Dan juga ada orang-orang yang terus jatuh ke dalam mencari rekreasi. Ya. Ada yang orang yang agak tua, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Daripada itu, nonton TV adalah gembalaku. Nonton TV adalah sahabatku. Dia selalu membawa saya ke pemandangan bagus, ke negara Jepang, Korea, Amerika Serikat, Eropa. Oh, TV bagus. Adalah ikut smartphone ini apa sahabatku yang terbaik. Smartphone. Dia menghabis waktunya, 6 jam atau 4 jam sehari habis teman main teman-teman. Tidak, smartphone. Macam-macam. Ada yang juga mencari mencari hubungan yang tidak baik, tidak benar, tidak sehat dengan wanita lainnya juga. Ada macam-macam. Melalui berbagai itu godaan, setan terus berusaha menjatuhkan kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, dalam apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, sudah jatuh dan berjalan terus begitu, kita tidak bisa menikmati hidup yang kekal. Artinya itu tidak mungkin kita menikmati persekutuan atau pertemuan atau persekutuan dengan Allah Bapa kita sementara berhenti. Jadi di hidup kita tidak ada gembira, tidak ada.
kekuasaan enggak ada. Sulit sekali menjadikan hidup kita. Jadi setan sangat iri hati, dengki iri hati. Ketika kita menikmati persekutuan yang nyata dengan Allah Bapa Tuhan Yesus, sangat iri hati. Bagaimana saya menjatuhkan orang ini? Ya. Satan sangat marah ketika dia melihat orang Kristen, ya, dia menikmati persekutuan yang akrab, mendalam dengan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Setan, iri hati, dengki. Kita bisa melihat, saya harus menjatuhkan orang ini dengan berbagai cara, godaan. Ya. Mencari kekayaan, mencari rekreasi, ya, entertainment, atau apa seksual dan relationship yang tidak benar, tidak sehat, dengan berbagai macam. Ini serangan, ini tantangan kita semua orang Kristen selama hidup di dunia ini. Nah, bagaimana kita mengatasi? Bagaimana kita mengalahkan itu? Pasti ada. Kepada Bapak majelis ada hidupnya. Sering timbul hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang najis. Timbul. Secara jujur, saya berbicara. Saya cuma pendeta hamba Tuhan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak benar, yang najis, dan tidak benar muncul. Setan menyenangi, setan memudai dengan cara-cara berbagai caranya. Bagaimana kita mengalahkannya? Bagaimana kita menentangnya dengan baik? Bagaimana kita mengatasinya dengan baik? Amin, saudara. Ada jawabannya. Ini di sini. 14 ayat 14, oke? Jawabannya di sini ada. Ya. Luar biasa, Tuhan sudah memberikan kepada kita senjata yang hebat yang dapat mengalahkan. Ya. Dan yang dapat utamanya, ya, mengalahkan. Oke, kita baca bersama-sama. Mereka akan berperang melawan anak-anak. Mereka, siapa mereka itu? Mereka. Ini iblis. Setan, oke? Jadi mereka artinya kita iblis ada satu ini ya. Satu iblis. Mereka peluru. Kanan iblis, kanan setan, kanan demon. Oke, mereka bersama-sama akan berperang melawan siapa? Tombak ada siapa? Tombak ada. Ya, Yesus Kristus. Ya, hari ini berdasar anaknya. Ya, anak-anak tombak. Tetapi anak tombak akan mengalahkannya mereka. Anak tombak mengalahkan siapa? Iblis, setan, pelacur besar. Berbagai godaan, berbagai temptation. Tapi anak tombak Yesus pasti mengalahkan mereka. Karena apa? Siapa anak Allah itu? Siapa Yesus? Kita baca, ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saya senang sekali ayat ini, teman-teman. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan di atas segala Tuhan atau Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu dia mempunyai segala kuasa di langit dan bumi. Injil Matius pasal 28 ayat 20 berkata, segala kuasa di surga dan langit dan bumi sudah diberikan kepadamu, kepadaku. Amin, saudara. Nah, kita percaya Yesus. Siapa? Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memerintah. Tuhan Yesus juga namanya itu memerintahkannya. Pak Presiden Indonesia dan juga Trump juga, Xi Jinping juga, Putin juga, semua kepala-kepala. Injil Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata, Wahyu pasal 1 ayat 5. Tuhan Yesus adalah kepala atas segala raja dunia. Amin, saudara. Ya, kembali Wahyu di sini kita baca. Tadi Yesus berduduk sesaksi yang setia dan pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas
mengatasi atau apa namanya dia mengatasi Presiden Amerika Trump segala macam menguasai atas segala bumi ini bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh karena amin saudara. Dan kembali ke Wahyu pasal 17 ayat 15. Oke, Tuhan Yesus meskipun ada atau kemudahan keji yang keras, tapi Tuhan Yesus mengatakan mereka semua 14 ya 14 hari itu ya domba, tetapi anak domba yang mengalahkan mereka karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala. Kita baca bersama-sama, mereka bersama-sama dengan dia. Di sini mereka siapa ini? Di pertama ada mereka. Di tengah ini konteks ini ada mereka lain. Sama, kelompok yang sama lainnya. Yang pertama mereka itu adalah iblis setan. Sekarang ini mereka apa? Di tengah konteks ada mereka bersama-sama dengan dia. Siapa tadi? Orang Kristen, orang kudus, kita semua. Amin. Kita semua orang Kristen. Siapa tadi? Mereka bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Yesus. Ya, oke. Ini ada definisi yang luar biasa. Orang Kristen adalah kaum orang-orang yang selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Maka akan menang. Kita baca sama-sama. Maka dia juga akan menang. Siapa juga akan menang? Siapa? Kita semua. Orang Kristen yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan menang. Tidak kalah. Amin, saudara. Ya, menang. Hanya orang Kristen yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan menang. Ada penjelasan yang berikutnya, yaitu kita baca bersama, yaitu mereka yang terpanggil dan terpilih dan setia. Ada 30 pertanyaan ketiga. Apakah saudara sudah terpilih, terpanggil oleh Allah Bapa menjadi orang Kristen, anak-anak? Sudah terpilih? Nanti akan terpilih? Belum terpilih? Sudah terpilih atau belum terpilih? Orang Kristen yang sudah saya percaya kepada Tuhan dan juga menjadi anak Allah yang memiliki hidup yang kekal, artinya sudah terpilih, terpanggil oleh Allah Bapa. Amin, saudara. Kita harus mempunyai keyakinan. Saya sudah terpilih. Kapan terpilih? Kapan dipilih? Ada begitu penting sekali cari berulang-ulang. Terpanggil, terpilih, artinya pada dasarnya yang sama. Menurut Efesus pasal 1 ayat 3, sebelum mulai di dunia, semulanya Allah Bapa kita memilih kita di dalam Yesus Kristus menjadi anak Allah. Amin, saudara. Sejak semula, bukan tahun 2014 atau bukan tahun 2000. Sejak semula orang Kristen, orang kudus, orang Kristen yang sudah akan diselamatkan, sudah terpilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi orang Kristen. Tanya terakhir, siapakah yang akan mengalahkan setan? Yang setia. Yang setia selalu menang. Amin, saudara. Apakah saudara setia sedang kepada Tuhan? Masih hubungan hidup dengan Tuhan Yesus? Masih hubungan dan persekutuan yang hidup, yang nyala, masih berjalan dengan Tuhan Yesus? Ini artinya setia. Setia. Kita bersama-sama bilang setia. Harus menjadi orang Kristen setia. Ya. Kalau misalnya kita datang ke kebaktiannya sebulan 2 kali aja ya. Sekarang di Amerika pemuda-pemudi begitu. Kamu orang Kristen yang hidup, ya betul. Saya hubungannya baik Tuhan Yesus. Akhirnya
setiap hari Minggu datang ke gereja. Oh, nggak usah. Gimana? Ya, itu akan cukupnya sebulan petang. Dia tuh masuk setia, tidak setia. Saya kira ini Pak, minimal seminggu sekali datang ke gereja dan berbakti, Anda mendengar firman Tuhan. Dan juga mengatakan kalau kita berbuat apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus jujur, perlu mengakui dosa dan kesalahan kita. Amin saudara. Dengan mengingat, oh Tuhan Yesus, I'm very sorry. Ampuni saya, karena tidak sengaja, meskipun tidak sengaja, karena iman saya masih lemah. Kemarin saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, maaf, saya sangat malu. Tuhan begitu mengasihi saya, begitu setia melindungi saya, mendampingi saya, menolong saya. Tapi kemarin saya jatuh dalam kesalahan. Tapi sekarang saya mengakui kesalahan saya. Dengan mengingat 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang dari surga. Allah sendiri menjadi manusia. Dia sebagai pengganti saya. Dia memikul segala upah dosa saya. Dia disajikan, mati dan dikuburkan. Amin saudara. Waktu saudara mengakui dosa saudara, harus mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan. Lakukan puasa. Kemarin saya berbuat hal-hal yang tidak benar, tapi upah dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah dihukum mati. Oleh karena itu saya pengampunan saya meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Pasti Tuhan Yesus mengampunkan doa kita dan juga memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat. Dengan cara demikian selalu orang Kristen bisa menikmati kemenangan terhadap iblis, setan. Dan terus kita bisa menikmati persekutuan yang nyata, yang hidup dengan Allah yang satu-satunya, Allah yang benar, dan Yesus yang hidup. Amin saudara. Nikmati hidup yang kekal senantiasa dengan mengalahkan segala perang. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Jeffy, udah keluar. Saya ingin berdoa saudara sekalian, oke? Saudara sikap. Ini aja ya. Kalau sungguh-sungguh mau berdoa bersama-sama sama saya, kita suruh ya, yang mari depan sini, ada depan, yang mari depan sini, ke sini. Sungguh-sungguh mau berdoa bersama saya, datang ke sini pada depan. Kita suruh cepat dalam 10 detik atau 7, 8, 9, 9,1, 2, 9,5, 6, 8, 9, pergi di sini. Ini berharap saya akan mendoakan saudara kembali. Singkat sekali. Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nikmatilah kemenangan dengan mengatasi nama Yesus Kristus. Amin. Nikmati hidup yang kekal dalam hidup sehari-hari dengan percaya kepada Yesus Kristus. Nikmati hidup yang kekal. Tuhan berkati anakmu yang kekasih.
penanda dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Oke, pakai dulu saja kalian saya berdoa.